Nama saya Nadira. Usia saya 32 tahun. Saya adalah istri dari Dimas, seorang pria yang saya nikahi 3 tahun lalu. Saya pikir pernikahan itu didasari cinta, setidaknya dari pihak saya. Dari pihaknya, saya baru sadar, itu adalah transaksi. Latar belakang saya sederhana saja. Saya adalah pewaris tunggal kerajaan bisnis ayah saya, sebuah perusahaan logistik dan kargo yang merajai pelabuhan. Ayah mendidik saya keras. Saya mengerti angka, saya mengerti kontrak, dan saya mengerti manusia. Ketika ayah meninggal, perusahaan itu jatuh ke tangan saya. Saya tidak hanya mempertahankannya, saya mengembangkannya. Dimas, suami saya, berasal dari latar belakang yang berbeda. Dia tampan, karismatik, dan tahu persis apa yang harus dikatakan. Kami bertemu di sebuah pameran seni. Dia bekerja di galeri. Saya sibuk dan kesepian. Dia menawarkan perhatian. Kami menikah 6 bulan kemudian. Saya memberinya posisi tinggi di perusahaan, wakil direktur, sebuah jabatan yang terdengar mentereng namun tidak memiliki akses ke aset inti. Situasi rumah tangga kami berjalan di atas permukaan yang tipis. Kami tinggal di rumah warisan ayah saya. Rumah yang terlalu besar, terlalu sepi, dan terlalu mewah. Masalah utama bukanlah Dimas. Masalah utama adalah ibunya, Winda. Ibu mertua saya adalah wanita yang penuh dengan kepahitan. Dia merasa putranya, yang begitu tampan, berhak mendapatkan lebih. Dia pindah ke rumah kami sebulan setelah pernikahan, dengan alasan membantu Nadira yang sibuk. Kenyataannya, dia ada di sana untuk mengawasi kekayaan saya. Kehidupan kami saat ini tegang. Saya menghabiskan hari-hari saya di kantor pusat, mengurus kontrak bernilai triliunan. Dimas menghabiskan hari-harinya membangun jaringan, yang artinya bermain golf dan makan siang mewah dengan menggunakan kartu kredit perusahaan. Winda menghabiskan hari-harinya di rumah, mengatur ulang perabotan mahal saya dan mengeluhkan cara para pelayan bekerja. Keretakan itu mulai terlihat bukan dengan sebuah ledakan, tapi dengan sebuah angka di laporan keuangan. Malam itu, saya sedang bekerja lembur di ruang kerja saya di rumah. Pukul 11 malam. Rumah itu hening. Saya sedang meninjau laporan pengeluaran kuartalan. Mata saya, yang sudah terlatih melihat anomali, berhenti pada satu baris. Biaya konsultasi strategis. Angkanya 900 juta rupiah. Itu angka yang besar, bahkan untuk perusahaan saya. Saya membuka rinciannya. Pembayaran itu disetujui oleh Dimas. Penerimanya adalah sebuah perusahaan bernama Sinar Gemilang Pratama. Saya tidak pernah mendengar nama perusahaan itu. Rasa dingin menjalari tulang punggung saya. Ini bukan biaya operasional. Ini pencurian. Saya membuka laptop saya yang lain, yang saya gunakan untuk urusan pribadi. Saya menyewa seorang penyelidik swasta beberapa minggu lalu. Hanya sebuah firasat. Saya membuka laporan yang dia kirimkan. Sinar Gemilang Pratama. Saya mencari nama itu. Perusahaan itu terdaftar. Pemiliknya, Dimas Anggara. Suami saya. Dia bahkan tidak berusaha menutupinya dengan pintar. Dia hanya serakah. 3 tahun pernikahan. Dan selama ini dia diam-diam menguras rekening perusahaanku. Rasa mual menghantam saya. Ini bukan hanya soal uang. Ini soal pengkhianatan. Dia tidur di sebelah saya setiap malam, tersenyum setiap pagi, sementara tangannya ada di dompet saya. Saya menutup laptop. Saya perlu bukti lebih. Saya perlu tahu seberapa dalam lubang ini. Makan malam keesokan harinya adalah neraka yang dingin. Winda, seperti biasa, memimpin percakapan. Nadira, saya lihat kamu beli lukisan baru lagi di ruang tamu. Katanya, nadanya tajam. Buang-buang uang. Lebih baik uangnya dipakai Dimas untuk investasi. Saya menatap suami saya. Investasi apa, Dimas? Dimas tersenyum. Senyum palsu yang biasa dia gunakan dalam rapat. Hanya beberapa peluang bisnis. Sayang, ibu tidak mengerti. Saya mungkin tidak mengerti, Winda menyela. Tapi saya tahu anak saya itu pintar. Dia bisa jauh lebih sukses darimu jika kamu tidak mengekangnya.
Kamu terlalu mengontrol perusahaan itu. Itu kan sekarang milik kalian berdua. Perusahaan itu milik saya, kata saya pelan. Nada saya datar. Warisan ayah saya. Suasana langsung mendingin. Winda meletakkan sendoknya dengan keras. Lihat, Dimas. Dia selalu seperti ini. Sombong. Dia tidak menghargaimu sebagai suami. Dimas menatap saya. Matanya memohon untuk mengalah saja. Dia benci konfrontasi, terutama dengan ibunya. Sayang, sudahlah. Maksud ibu bukan begitu. Saya melihat cara mereka berdua bertukar pandang. Sebuah aliansi yang solid. Saya adalah orang luar di rumah saya sendiri. Mereka adalah tim. Saya adalah target. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya tahu ini lebih dari sekadar penggelapan uang. Jika mereka begitu berani, pasti ada rencana yang lebih besar. Saya pura-pura tidur. Ketika saya mendengar Dimas mulai mendengkur pelan, saya menyelinap keluar kamar. Saya pergi ke ruang kerjanya. Dia sering lupa mengunci komputernya. Saya tidak perlu mencari lama. Di desktopnya, ada sebuah folder bernama Rencana. Jantung saya berdebar kencang. Saya membukanya. Isinya bukan dokumen bisnis. Isinya adalah artikel-artikel medis yang dicetak dari internet. Mengenali tanda-tanda skizofrenia. Depresi pasca trauma. Menangani bipolar. Dan kemudian saya melihat dokumen inti. Sebuah draft surat. Surat kuasa penuh. Surat itu memberi kuasa kepada Dimas Anggara untuk mengelola seluruh aset pribadi dan perusahaan milik Nadira. Jika Nadira dinyatakan tidak mampu secara mental atau fisik untuk mengambil keputusan. Darah saya terasa seperti es. Mereka tidak hanya mencuri. Mereka berencana melenyapkan saya. Mereka akan membuat saya terlihat gila, lalu mengambil semuanya. Saya memotret layar itu dengan ponsel saya. Saya menutup semuanya, mengembalikan mouse persis seperti semula. Saya kembali ke kamar tidur. Saya melihat pria yang tidur di ranjang saya. Dia bukan suamiku. Dia adalah musuhku. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari terbit, saya menelepon Reza. Reza adalah pengacara ayah saya. Dia satu-satunya orang di dunia ini yang saya percayai. Dia sudah seperti paman bagi saya. Bu Nadira, ada apa pagi sekali? Suaranya serak. Reza, saya butuh bantuanmu. Ini darurat. Kata saya. Kami bertemu 1 jam kemudian di sebuah kedai kopi kecil di pinggir kota. Tempat yang tidak mungkin didatangi oleh lingkaran sosial Dimas. Saya menunjukkan padanya foto-foto itu. Saya menceritakan tentang rekening, sinar gemilang Pratama. Wajah Reza mengeras. Dia mengenal saya sejak saya masih kecil. Dia tahu saya adalah wanita paling waras dan paling kompeten yang pernah dia temui. Mereka gila, desis Reza. Mereka mau memasukkan ibu ke rumah sakit jiwa. Ya, kata saya. Dan kita akan biarkan mereka. Reza menatap saya, bingung. Apa maksud ibu? Mereka ingin menyatakan saya gila. Mereka ingin saya menghilang. Kita tidak bisa melawan mereka secara langsung. Reza, mereka akan menyangkal semuanya. Kita harus menjebak mereka. Jelasku. Ini rencana saya. Pertama, amankan semua aset inti. Pindahkan kepemilikan saham mayoritas perusahaan ke sebuah blind trust di luar negeri yang hanya bisa saya akses dengan kode yang saya hafal. Lakukan diam-diam. Itu butuh waktu, Bu. Lakukan sekarang. Potong saya. Kedua, saya ingin alat perekam, audio dan video. Di seluruh rumah. Terutama di ruang kerja saya, ruang kerja Dimas, dan kamar tidur ibu mertua saya. Saya mau bukti dari mulut mereka sendiri. Reza mengangguk. Matanya berkilat. Dia mengerti. Tim saya bisa menyamar sebagai teknisi pemeliharaan AC atau Wi-Fi. Kita lakukan lusa. Ketiga, lanjut saya. Cari tahu, rumah sakit mana yang akan mereka gunakan? Siapa dokter yang akan mereka bayar? Saya perlu tahu siapa saja yang terlibat. Ibu Nadira, ini terlalu berbahaya, kata Reza.
Jika mereka berhasil memasukkan ibu, mereka akan berhasil. Saya memotongnya. Karena saya akan membiarkan mereka. Saya akan berakting. Saya akan memberi mereka apa yang mereka inginkan. Saya akan berpura-pura stres, lelah, sedikit paranoid. Saya akan membiarkan mereka mengira mereka menang. Saya mencondongkan tubuh ke depan. Ini bukan lagi soal mempertahankan kekayaan, Reza. Ini soal balas dendam. Mereka mau mengubah saya jadi sampah? Saya akan tunjukkan pada mereka cara bermain di tempat sampah. Rencana itu dieksekusi dengan sempurna. Reza berhasil memindahkan aset inti saya. Secara hukum, di atas kertas, saya masih pemilik. Tapi secara praktis, Dimas tidak akan bisa menyentuh saham utama perusahaan tanpa persetujuan entitas di luar negeri itu, yang tidak dia ketahui. Tim Reza datang keesokan harinya. Mereka memasang kamera dan mikrofon terkecil dan tercanggih di lubang ventilasi, di balik lukisan, di dalam jam digital. Dan saya mulai berakting. Saya lupa makan. Saya sengaja menjatuhkan gelas saat makan malam. Saya bicara sendiri di taman, padahal saya sedang menelepon Reza lewat AirPage tersembunyi. Saya melihat Dimas dan Winda saling berpandangan. Mereka tersenyum. Senyum predator yang melihat mangsanya melemah. Saya mendengar percakapan mereka melalui alat perekam, yang langsung terhubung ke ponsel saya. Dia sudah hancur, Dimas. Suara Winda terdengar dari kamar tidurnya. Stres karena mengurus perusahaan sendirian. Dia tidak kuat. Sudah waktunya kamu mengambil alih. Sabar, Ibu. Sedikit lagi. Jawab Dimas. Dokter Fadli sudah siap. Kita hanya perlu satu pemicu besar. Dr. Fadli. Reza sudah menemukan namanya. Seorang psikiater dengan reputasi buruk, sering menjadi saksi ahli bayaran, dan kebetulan teman lama Winda dari kampung halamannya. Saya tahu waktunya sudah dekat. Mereka sedang menyiapkan panggung. Saya hanya perlu menunggu kapan tirai akan dibuka. Saya harus memastikan, ketika saya dilenyapkan, semua bukti sudah terkumpul. Saya harus tenang. Saya harus menjadi aktris terbaik dalam hidup saya. Ini adalah pertarungan terakhir. Dan saya tidak berencana untuk kalah. Surga saya sudah retak. Dan saya akan memastikan mereka berdua jatuh ke dalam neraka yang mereka ciptakan. Saya sengaja bekerja tanpa henti selama 2 hari penuh. Saya benar-benar menyelesaikan negosiasi kontrak baru dengan klien dari Jepang. Sebuah kesepakatan besar yang akan menambah nilai perusahaan. Tapi konsekuensinya, saya benar-benar kelelahan. Kantong mata saya menghitam. Rambut saya berantakan. Saya berjalan ke meja makan dengan jubah tidur saya, pura-pura limbung. Ini adalah kombinasi sempurna antara kelelahan asli dan akting yang disengaja. Dimas langsung menyambut saya dengan senyum prihatin yang palsu. Ya Tuhan, Nadira, kamu terlihat mengerikan, sayang. Dia memegang lengan saya. Cengkeramannya sedikit terlalu erat. Aku hanya lelah, kata saya lirih, memainkan peran sebagai wanita rapuh. Winda, yang sudah duduk rapi di meja makan, menyeruput tehnya dengan tatapan tajam. Lelah? Kamu itu sakit, Nadira. Sakit jiwa. Lihat dirimu di cermin. Saya menunduk, pura-pura gemetar. Sudah, Ibu, kata Dimas, masih dengan nada suami pelindung. Aku sudah panggilkan dokter pribadi kita. Hanya untuk memeriksa vitaminmu. Dia akan datang sebentar lagi. Jantung saya berdebar. Inilah saatnya. Dokter pribadi kita. Kami tidak punya dokter pribadi. Ini pasti Dokter Fadli. Benar saja. 30 menit kemudian, bel berbunyi. Seorang pria parubaya dengan kacamata tebal dan tas kulit murahan masuk. Dia bukan dokter keluarga kami yang biasa, yang mengenalku sejak kecil. Ini orang asing. Dokter Fadli, terima kasih sudah datang. Sapa Winda dengan ramah, terlalu ramah. Silakan duduk. Ini, menantu saya, Nadira. Dokter Fadli duduk di seberang saya. Dia tidak mengeluarkan stetoskop. Dia mengeluarkan buku catatan dan pulpen. Selamat pagi, Bu Nadira.
katanya. Suaranya datar. Suami Anda bilang Anda merasa tidak sehat. Saya hanya lelah. Ulang saya. Dia tidak hanya lelah, Dok. Winda memotong dengan cepat. Dia ini sudah aneh. Dia sering bicara sendiri. Dia menuduh saya dan Dimas mau merampoknya. Saya menatap Winda. Bagus. Katakan itu. Kamera di jam dinding tepat di atas kepalamu sedang merekam. Dokter Fadli menatap saya. Apa itu benar, Bu Nadira? Apa ibu merasa orang-orang di sekitar ibu punya niat jahat? Ini adalah pertanyaan jebakan. Saya pura-pura bingung. Saya tidak tahu. Saya hanya merasa tertekan. Dia paranoid, Dok. Seru Winda lagi. Kemarin dia bahkan menuduh saya mau meracuni kopinya. Iya kan, Dimas? Dimas mengangguk dengan wajah sedih. Dia tidak tidur, Dok. Dia selalu berjalan mondar-mandir di malam hari. Saya khawatir dia akan melukai dirinya sendiri. Kebohongan. Saya tidur nyenyak, meski sebentar. Tapi saya sengaja menyalakan dan mematikan lampu kamar mandi beberapa kali tadi malam, agar terlihat seperti saya gelisah. Ibu Nadira, kata Dokter Fadli, nadanya berubah menjadi klinis. Apa Anda mendengar suara-suara yang tidak didengar orang lain? Tidak, jawab saya tegas. Dia bohong, pekik Winda. Dia sering berteriak di kamarnya. Menyuruh mereka pergi. Saya dengar sendiri. Ini adalah pementasan yang luar biasa. Mereka berdua bekerja sama dengan sangat baik. Saya tidak pernah berteriak, kata saya, mencoba membela diri, agar terlihat wajar. Dokter Fadli mengabaikan saya. Dia menulis sesuatu di catatannya. Winda melihat ini sebagai isyarat. Dia butuh adegan puncak. Dia berdiri. Dia berjalan ke arah saya. Kamu itu tidak tahu berterima kasih. Nadira, kamu punya suami yang begitu baik. Punya semua harta ini, tapi kamu malah jadi gila. Kamu menyusahkan kami semua. Dia menatap saya. Matanya menyala-nyala penuh kebencian. Lalu dia melakukan sesuatu yang tidak saya duga. Dia mengambil gelas air saya di meja dan membantingnya ke lantai. Praaang. Pecahan kaca berhamburan. Kemudian Winda menjerit. Jeritan yang melengking. Lihat, Dok. Dia mengamuk. Dia melempar gelas ke arah saya. Dia mau membunuh saya. Itu adalah akting yang buruk. Sangat buruk. Kamera pasti menangkap dengan jelas bahwa dialah yang membanting gelas itu. Dimas segera beraksi. Dia melompat dan memegangi saya. Nadira, tenang, sayang, tenang. Cengkeramannya di lengan saya sangat keras, sangat sakit. Dia sengaja ingin menyakiti saya, memprovokasi saya agar melawan. Saya harus melawan, tapi tidak secara fisik. Saya menatap Dokter Fadli dengan mata nyalang. Anda lihat sendiri. Dia yang melempar gelas itu. Tenang, Bu Nadira, kata Dokter Fadli, berdiri. Suami Anda hanya mencoba membantu. Dia tidak membantu. Saya mulai meninggikan suara, sesuai naskah mereka. Dia menyakiti saya. Kalian semua jahat. Lihat, Dok, delusinya, kata Dimas. Wajahnya tegang karena menahan saya. Saya tidak melawan. Saya hanya menatap Dokter Fadli. Saya harus memastikan dia juga terjebak. Anda dibayar berapa untuk ini? Tanya saya dengan suara dingin. Wajah Dokter Fadli memerah. Ini tuduhan langsung. Dia tidak siap. Ini gejala paranoia akut. Agresi yang tidak terkendali. Delusi persekusi. Dia buru-buru menulis di buku catatannya. Dia menuduh dokter. Seru Winda, berpura-pura ngeri. Dia sudah sangat berbahaya. Dokter Fadli menutup bukunya. Dia menatap Dimas dengan tatapan serius yang palsu. Pak Dimas, Ibu Winda, kondisi istri Anda serius. Dia membahayakan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Dia tidak bisa mengambil keputusan rasional. Dia membutuhkan observasi dan perawatan segera di fasilitas khusus. Itu dia, vonisnya. Winda tersenyum tipis. Senyum kemenangan.
Dimas mengangguk. Apapun yang terbaik untuknya, Dok. Seolah diberi aba-aba, saya mendengar suara langkah kaki berat di luar pintu depan. Pintu terbuka. 2 orang perawat laki-laki berbadan besar, berseragam putih, masuk ke ruang makan. Mereka tidak terlihat seperti perawat. Mereka lebih terlihat seperti penjaga keamanan. Mereka berjalan lurus ke arah saya. Tidak, kata saya. Mundur selangkah. Ini demi kebaikanmu, sayang, kata Dimas. Kedua perawat itu memegang lengan saya. Cengkeraman mereka seperti baja. Saya tidak berteriak. Saya tidak meronta. Saya sudah tahu ini akan terjadi. Saya sudah siap. Mereka mulai menarik saya. Saya menatap perabotan di rumah saya. Lukisan ayah saya. Ini terakhir kalinya saya melihatnya untuk sementara waktu. Mereka menyeret saya melewati Dimas. Saya menatap matanya. Dia tidak berani balas menatap saya. Dia pengecut. Mereka menyeret saya melewati Winda. Dia tersenyum. Senyum penuh kemenangan. Selamat menikmati tempat barumu, sampah. Bisiknya. Terima kasih, Winda. Itu juga terekam. Di ambang pintu, saya berhenti sejenak. Saya menggunakan seluruh kekuatan saya untuk menahan langkah kedua perawat itu. Saya berbalik. Saya menatap lurus ke arah Dimas dan Winda, yang berdiri berdampingan, seperti 2 pemenang. Saya membiarkan topeng. Wanita gila, saya luruh. Mereka melihat saya. Nadira yang asli, yang dingin, yang tenang, yang berkuasa. Saya tersenyum tipis. Kalian akan menyesal, bisik saya. Suaranya jelas terdengar di ruang makan yang hening itu. Dimas tertawa gugup. Itu penyakitnya yang bicara. Cepat bawa dia. Winda hanya mendengus. Kedua perawat itu menarik saya keluar dari rumah. Mereka tidak memborgol saya, tapi mereka membawa sebuah jarum suntik. Saat di teras, salah satu dari mereka menyuntikannya ke lengan saya. Obat penenang, katanya kasar. Saya didorong masuk ke dalam mobil van berwarna putih. Bukan ambulans, hanya van tanpa jendela di belakang. Pintu dibanting tertutup. Saya sendirian dalam kegelapan. Obat itu mulai bekerja. Pandangan saya kabur. Tapi pikiran saya jernih. Mereka mengira ini adalah akhir. Mereka pikir mereka telah membuang saya. Mereka pikir mereka telah menang. Mereka salah besar. Ini bukan penjara saya. Ini adalah benteng saya. Saya tahu persis kemana mereka membawa saya. Rumah sakit jiwa, Cahaya Harapan. Sebuah fasilitas swasta yang mahal. Reza sudah mencari tahu. Fasilitas itu milik Roni Winda. Tapi Reza juga menemukan satu hal lagi. Seorang dokter di sana, seorang psikiater muda yang brilian tapi idealis, adalah kawan lama saya dari universitas. Namanya Dr. Raka. Saya sudah menghubunginya minggu lalu. Saya sudah menceritakan semuanya. Dia awalnya tidak percaya, tapi saya mengirimkan beberapa rekaman awal. Dia setuju untuk membantu saya. Dimas dan Winda tidak memasukkan saya ke penjara. Mereka memasukkan saya ke markas saya. Mereka baru saja menyerahkan saya kepada sekutu saya. Saya membiarkan obat penenang itu mengambil alih. Saya perlu istirahat. Jebakan sudah dipasang. Umpannya sudah kulempar. Sekarang, saya hanya perlu menunggu tikus-tikus itu masuk lebih dalam. Saya tersenyum dalam kegelapan. Mereka akan menyesal. Sangat menyesal. Van putih itu berhenti mendadak. Pintunya terbuka. Cahaya matahari sore yang tajam menusuk mata saya. Setelah hampir 1 jam dalam kegelapan yang diinduksi obat, 2 perawat berbadan besar itu menarik saya keluar. Tanpa kelembutan. Kami berdiri di depan sebuah gedung yang tampak bersih dan modern. Panti Rehabilitasi Cahaya Harapan. Namanya terdengar seperti sebuah lelucon yang kejam. Di balik dinding bercat krem itu, saya tahu, harapan adalah barang langka. Kami masuk melalui lobi yang steril. Bau disinfektan dan obat-obatan langsung menusuk hidung. Seorang wanita di meja resepsionis menatap saya tanpa minat. Seolah saya adalah perabot baru yang rusak. Nadira, pasien baru. Kiriman Dr. Fadli.
Kamar isolasi 301, kata salah satu perawat. Wanita resepsionis itu hanya mengangguk, menyerahkan sebuah map. Perjalanan saya ke dalam sarang musuh dimulai. Saya digiring menyusuri koridor panjang yang sunyi. Hanya ada suara langkah kaki kami dan dengungan samar lampu neon di langit-langit. Tidak ada jendela. Tempat ini dirancang untuk membuat orang lupa akan dunia luar. Kami berhenti di sebuah pos perawat. Seorang wanita berseragam putih, dengan tanda nama, Suster Gita, menatap saya dengan pandangan menilai. Dia kurus, dengan bibir tipis dan mata yang dingin. Dia pasti orangnya Winda. Buka semua pakaianmu, perintahnya. Suaranya datar. Saya menatapnya. Kamu tuli? Buka. Bentaknya. Disinilah pelecehan itu dimulai. Mereka ingin menghancurkan mental saya. Mereka ingin saya merasa tidak berdaya, telanjang, dan kotor. Saya menurut. Saya melepaskan pakaian saya satu persatu, di bawah tatapan tajam Suster Gita dan kedua perawat pria itu. Saya memfokuskan pikiran saya. Ini hanya prosedur. Saya adalah seorang agen yang sedang menyamar. Ini adalah bagian dari misi. Setelah saya telanjang, Suster Gita melemparkan seragam panti yang kasar ke arah saya. Warnanya biru pudar. Pakai ini. Semua barang pribadimu akan disimpan. Artinya, dirampas. Dia mengambil cincin kawin saya. Ini juga. Itu. Saya memulai. Di sini kamu tidak punya apa-apa. Potongnya. Mereka membawa saya ke kamar 301. Kamar itu kecil. Sebuah ranjang besi tertanam di lantai. Sebuah toilet dan wastafel baja di sudut. Dan sebuah jendela kecil di bagian atas dinding, terpasang terali besi tebal, menghadap ke dinding bata gedung lain. Pintu besi itu dibanting tertutup. Kunci. Saya mendengarnya berbunyi. Saya sendirian. Saya duduk di tepi ranjang. Kasurnya tipis dan berbau apek. Saya menarik napas dalam-dalam. Dingin. Sunyi. Saya harus bertahan. Reza tahu saya di sini. Raka tahu saya di sini. Malam pertama adalah yang terberat. Saya tidak diberi makan malam. Pasien baru harus puasa untuk observasi, kata Suster Gita melalui lubang kecil di pintu. Itu adalah kebohongan lain. Mereka hanya ingin membuat saya kelaparan. Saya mendengar suara-suara dari koridor. Jeritan tertahan. Tangisan pelan. Langkah kaki mondar-mandir. Ini adalah tempat penderitaan nyata. Saya harus berhati-hati agar tidak terjerat dalam keputusasaan yang nyata di sekitar saya. Pagi harinya, pintu terbuka. Suster Gita masuk. Waktunya obat. Dia membawa nampan kecil dengan cangkir kertas berisi air dan beberapa pil berwarna cerah. Saya tidak perlu obat, kata saya pelan. Dia tertawa. Tawa yang kering dan tidak menyenangkan. Di sini, semua orang perlu obat. Terutama kamu, Nona, Ratu. Ini perintah Dr. Fadli. Dosis tinggi. Dia mengulurkan pil itu. Saya tahu ini adalah obat penenang berat. Obat yang akan membuat saya menjadi zombie. Saya tidak boleh meminumnya. Minum. Perintahnya. Saya menggeleng. Dia memberi isyarat. Dua perawat pria yang kemarin masuk. Mereka memegangi saya dengan kasar. Suster Gita membuka paksa mulut saya dan memasukkan pil itu. Menuangkan air hingga saya tersedak dan terpaksa menelannya. Rasanya pahit. Mereka meninggalkan saya. Terkunci lagi. Saya segera berlari ke toilet dan memuntahkan semuanya. Saya memuntahkan air dan pil-pil itu. Sampai perut saya terasa perih. Saya harus mengeluarkannya sebelum larut. Ini tidak bisa berlangsung lama. Saya akan melemah jika terus begini. Saya butuh Raka. Hari kedua, saya diizinkan keluar dari kamar isolasi. Saya digiring ke ruang bersama. Beberapa pasien lain duduk di sana. Ada yang menatap dinding. Ada yang bergumam sendiri. Ada yang menangis pelan di sudut. Suster Gita dan beberapa perawat lain mengawasi kami seperti elang. Saya duduk di kursi plastik. Saya harus terlihat sakit. Saya memilih satu titik di dinding yang retak dan menatapnya. Saya tidak bergerak.
Saya tidak berkedip. Saya hanya menatap. Saya membiarkan rambut saya menutupi sebagian wajah saya. Saya harus terlihat putus asa, hancur. 1 jam berlalu. 2 jam. Kemudian, saya mendengarnya. Suara yang berbeda. Selamat pagi. Saya Dr. Raka. Saya akan melakukan evaluasi harian. Jantung saya berdebar sedikit lebih cepat. Jangan menoleh. Jangan bereaksi. Saya mendengar langkah kakinya mendekat. Dia berbicara dengan beberapa pasien lain dengan suara yang tenang dan lembut. Dia sangat berbeda dari para perawat. Kemudian, dia berdiri di depan saya. Selamat pagi, katanya. Kamu pasti Nadira. Saya tidak bergerak. Saya terus menatap dinding. Saya harus memainkan peran saya. Nadira? Dia bertanya lagi. Lebih lembut. Saya perlahan menoleh. Saya menatapnya. Wajahnya masih sama seperti di universitas. Lebih dewasa, lebih lelah, tapi matanya masih sama. Jujur, saya membiarkan mata saya terlihat kosong, putus asa. File Anda mengatakan Anda sangat tertekan. Katanya, duduk di kursi di seberang saya. Suster Gita mengawasi dari seberang ruangan. Mereka bilang saya gila. Bisik saya. Suara saya serak. Apa kamu merasa gila? Tanyanya. Saya menatapnya. Ini adalah sinyal kami. Saya merasa dijebak. Kata saya. Mata Raka sedikit menyipit. Dia mengerti. Dijebak oleh pikiranmu sendiri? Tanyanya. Memainkan perannya untuk Suster Gita. Dijebak oleh mereka. Saya bersikeras pelan. Suamiku. Ibunya. Mereka mau semuanya. Raka mengangguk perlahan. Delusi persekusi. Itu yang tertulis di sini. Dia mengetuk mapnya. Ibu Nadira, saya ingin melakukan evaluasi lebih mendalam. Di kantor saya. Privasi lebih terjaga. Suster Gita mendekat. Dia pasien Dr. Fadli. Dok, dia tidak butuh evaluasi tambahan. Raka menatap Suster Gita. Tatapannya tenang namun penuh otoritas. Saya kepala psikiater di fasilitas ini, Suster Gita. Saya yang menentukan siapa yang butuh evaluasi. Bawa dia ke kantor saya dalam 10 menit. Suster Gita menatapnya dengan kesal, tapi dia tidak bisa membantah. Raka adalah atasannya. 10 menit kemudian, saya berada di kantor Raka. Ruangannya rapi. Ada rak buku besar dan jendela yang menghadap ke taman kecil. Pemandangan yang manusiawi. Raka menutup pintu. Dia duduk di mejanya. Saya duduk di seberangnya. Kantor ini kedap suara, katanya pelan. Tapi kita anggap saja ada yang mendengarkan. Tetap dalam peranmu. Saya mengangguk. Nadira, katanya. Suaranya kini penuh prihatin. Ini gila. Apa yang mereka lakukan padamu? Tidak ada waktu, Raka. Saya memotong. Mereka memberi saya obat pagi ini. Dosis tinggi. Saya berhasil memuntahkannya. Tapi mereka akan melakukannya lagi. Raka mengangguk. Wajahnya serius. Dengar. Mulai besok, saya akan mengambil alih resep obatmu. Saya akan bilang ke Dr. Fadli bahwa saya sedang mencoba protokol baru untuk menangani resistensimu. Saya akan mengganti semua obatmu dengan placebo. Pil gula, vitamin. Kamu harus tetap berpura-pura meminumnya di depan perawat. Suster Gita. Dia pion kecil. Dia dibayar Winda. Jangan percaya padanya, kata Raka. Tapi dia akan menuruti perintah saya jika menyangkut resep. Bagus, kata saya. Kedua, saya butuh komunikasi. Reza. Raka membuka laci mejanya. Dia mengeluarkan sebuah kotak vitamin standar. Dia membukanya. Di antara kapsul-kapsul kuning, ada sebuah benda hitam kecil. Sebuah ponsel satelit mini. Sangat tipis. Ini sudah diisi daya. Hanya bisa menghubungi satu nomor. Reza. Dan Reza bisa menghubungimu. Jangan gunakan untuk hal lain. Sinyalnya terenkripsi. Tapi jangan gunakan kecuali benar-benar darurat atau di tengah malam saat semua orang tidur. Sembunyikan ini.
Saya mengambilnya. Bagaimana saya menyembunyikannya? Di dalam kasurmu. Ada sobekan kecil di jahitan bawah. Saya sudah memeriksanya tadi pagi saat inspeksi kamar. Letakkan di kotak vitamin plasebo ini untuk sementara. Bawa vitamin ini sebagai obat barumu. Saya mengangguk, memasukkan ponsel kecil itu ke dalam saku seragam saya yang longgar. Apa rencanamu sekarang, Nat? Tanya Raka. Reza sudah mengamankan aset utamamu. Rencana saya menatap Raka. Saya akan menjadi pasien, model. Saya akan tenang, berkat obat plasebomu. Saya akan terlihat hancur, tapi patuh. Sementara itu, di luar sana, Reza akan mengumpulkan bukti. Dimas dan Winda mengira saya sudah lumpuh. Mereka akan serakah. Mereka akan membuat kesalahan. Dan saya di sini, lanjut saya. Saya akan mencari tahu lebih banyak tentang Dr. Fadli. Tentang rumah sakit ini. Mereka tidak hanya melakukan ini pada saya. Kan? Pasti ada korban lain. Saya akan mengumpulkan bukti dari dalam. Raka menatap saya. Kamu tidak sedang dijebak, Nadira. Kamu sedang berburu. Tepat sekali, kata saya. Sekarang, panggil perawat. Saya harus kembali ke sel saya. Dan, Raka. Ya. Pastikan rekaman CCTV di koridor menunjukkan saya keluar dari sini terlihat bingung. Atau menangis. Beri mereka pertunjukan. Raka tersenyum tipis. Akan saya lakukan. Dia menekan tombol intercom. Suster, pasien 301 sudah selesai. Sebelum pintu terbuka, saya menundukkan kepala, mengusap mata saya seolah saya habis menangis. Topeng itu kembali terpasang. Saat saya berjalan kembali ke kamar saya, Suster Gita menatap saya dengan curiga. Saya hanya berjalan melewatinya, menatap lantai, terlihat kalah. Malam itu, untuk pertama kalinya, saya tidur. Saya tidak lagi takut pada obat. Saya memegang kotak vitamin itu erat-erat. Di dalamnya ada pil gula dan sebuah senjata. Mereka mengira saya ada di sarang musuh. Mereka tidak tahu. Saya baru saja mengubah sarang itu menjadi markas komando saya. Di saat yang sama, di rumah mewah saya, suasananya sangat berbeda. Dimas Anggara menutup pintu depan. Suara pintu itu menggema di aula yang tiba-tiba terasa sangat besar dan kosong. Keheningan itu terasa berat. Akhirnya, kata Winda, memecah kesunyian. Dia menjatuhkan dirinya ke sofa bludru mahal milik Nadira. Dia pergi. Rumah ini akhirnya damai. Dimas tidak langsung menjawab. Dia melonggarkan dasinya. Ada sisa-sisa adrenalin dari konfrontasi pagi tadi. Ibu, apa yang kita lakukan ini benar? Tanyanya pelan. Winda menatap putranya dengan tajam. Tatapan menghina. Benar? Tentu saja benar. Kamu lihat sendiri, kan? Dia sudah gila. Dia menuduh kita. Dia melempar gelas. Dr. Fadli sendiri yang bilang dia berbahaya. Tapi memasukkannya ke sana. Kemana? Ke fasilitas bintang 5. Potong Winda. Dimas, jangan jadi lemah sekarang. Ini adalah kesempatanmu. Kesempatan kita. Semua ini, dia melambaikan tangannya ke seluruh ruangan. Seharusnya milikmu. Dimas menatap sekeliling. Lukisan mahal. Perabot impor. Kemewahan yang selama ini dia nikmati. Tapi tidak pernah benar-benar dia miliki. Nadira selalu mengontrol keuangannya. Nadira yang selalu memegang kendali. Sekarang, Nadira tidak ada. Keserakahan mulai mengalahkan rasa bersalahnya yang tipis. Ibu benar, kata Dimas. Suaranya kini lebih mantap. Dia sakit. Dia tidak bisa mengurus ini semua. Aku hanya mengamankan aset. Untuknya. Untuk kita. Winda tersenyum. Putranya sudah kembali. Nah, itu baru anak ibu. Sekarang, apa langkah pertama? Kamu sudah pegang surat kuasanya, kan? Dimas mengangguk. Dia menepuk tas kerjanya. Di dalamnya ada dokumen yang dia siapkan berbulan-bulan lalu. Surat kuasa penuh,
yang dia palsukan tanda tangan Nadira di atasnya. Dan yang lebih penting, surat keterangan dari Dr. Fadli yang menyatakan Nadira tidak mampu secara mental untuk mengelola asetnya. Langkah pertama, kata Dimas, kita butuh uang tunai. Banyak. Nadira terlalu ketat dengan rekening operasional. Jual sesuatu, kata Winda enteng. Jual saham-sahamnya. Dia punya banyak sekali saham di perusahaan lain, kan? Yang dia beli sebagai investasi pribadi. Itu ide bagus, kata Dimas. Keesokan harinya, Dimas berjalan masuk ke kantor pialang saham pribadinya. Dia merasa seperti raja. Dia memakai setelan jas termahalnya. Dia bukan lagi suami Nadira. Hari ini, dia adalah pemilik. Dia duduk di depan manajer akunnya, seorang pria bernama Aryo. Pak Dimas, tumben sekali. Biasanya Bu Nadira yang selalu. Nadira sedang tidak sehat, potong Dimas. Dia kelelahan mental. Dia dirawat. Aryo mengangkat alisnya. Dimas meletakkan surat-surat itu di meja. Surat dari Dr. Fadli. Dan surat kuasa penuh yang palsu. Saya mengambil alih pengelolaan portofolionya untuk sementara waktu. Aryo melihat dokumen itu. Dia seorang profesional. Dia melihat surat berkop rumah sakit jiwa. Dia melihat surat kuasa yang tampak legal. Tapi ini transaksi besar. Pak Dimas, ini portofolio bernilai ratusan miliar. Untuk melikuidasi sebagian saja. Saya tidak mau melikuidasi sebagian, kata Dimas. Saya mau jual semua saham di Bank BCA, Bank Mandiri, dan Telkom. Segera, transfer uangnya ke rekening pribadi saya. Saya mau mengalihkannya ke investasi yang lebih aman. Aryo terkejut. Semua? Pak Dimas, itu keputusan besar. Mungkin kita harus menunggu Bu Nadira. Apa kamu tidak dengar? Suara Dimas menjadi dingin. Dia tidak sehat. Saya yang memegang kuasa. Lakukan saja. Atau saya pindahkan seluruh portofolio ini ke pialang lain pagi ini juga. Ancaman itu berhasil. Aryo, takut kehilangan klien besar, akhirnya mengangguk. Baik, Pak. Tapi sesuai prosedur. Saya harus menghubungi penasihat hukum terdaftar di akun ini. Pak Reza. Jantung Dimas berdebar sejenak. Reza. Pengacara tua yang selalu setia pada Nadira. Silakan, kata Dimas, berusaha terlihat tenang. Di kantornya, Reza menerima telepon dari Aryo. Dia mendengarkan dengan saksama. Ya, saya mengerti. Pak Dimas mengambil alih. Ya, kami menyadari situasi kesehatan Bu Nadira yang malang ini. Ini masalah keluarga yang sangat pelik. Reza memainkan perannya dengan sempurna. Jadi, kami memberi persetujuan. Tanya Aryo, lega. Jangan halangi, kata Reza. Tapi pastikan Anda mengirimkan salinan setiap transaksi, setiap slip penjualan, dan nomor rekening tujuan ke kantor saya. Kami perlu menyimpan catatan yang rapi untuk arsip. Tentu, Pak Reza. Terima kasih. Telepon ditutup. Reza tersenyum dingin. Tikus itu memakan umpannya. Gumamnya. Dia segera mencetak email konfirmasi dari Aryo. Bukti pertama telah didapat. Penipuan dan pemalsuan surat kuasa sudah dimulai. Dalam 24 jam, rekening pribadi Dimas, yang biasanya hanya berisi beberapa puluh juta, tiba-tiba kebanjiran uang. Lebih dari 150 miliar rupiah masuk. Dimas merasa pusing. Dia belum pernah melihat angka nol sebanyak itu atas namanya. Dia pulang ke rumah, menunjukkan laporan bank itu kepada ibunya. Winda menjerit gembira. Ini dia. Ini baru hidup. Kita berhasil. Dimas. Kita kaya. Ini baru permulaan, Ibu, kata Dimas. Keserakahan kini sepenuhnya menguasai dirinya. Mereka harus merayakannya. Hari itu, mereka melakukan apa yang selalu mereka impikan. Winda pergi ke butik perhiasan mewah. Dia tidak lagi hanya melihat-lihat. Saya mau kalung berlian itu, katanya, menunjuk kalung paling besar di etalase. Dan cincin rubi itu. Bagus.
Dia menghabiskan hampir 5 miliar rupiah dalam 1 jam. Dia memakainya langsung, keluar dari toko dengan dagu terangkat. Dimas, di sisi lain, pergi ke showroom mobil sport. Dia meninggalkan sedan mewahnya, yang sebenarnya milik Nadira, dan pulang mengendarai Ferrari merah terbaru. Bagaimana penampilanku, Ibu? Tanyanya saat tiba di rumah, merasa seperti bintang film. Sempurna, Nak, sempurna. Mereka mengadakan pesta makan malam-malam itu. Hanya mereka berdua. Mereka memesan catering termahal, membuka sampahnya paling langka dari gudang anggur Nadira. Untuk kita, kata Winda, mengangkat gelasnya. Untuk masa depan baru kita. Untuk kita, balas Dimas. Mereka tertawa, mabuk oleh kekayaan dan kekuasaan. Mereka sama sekali tidak memikirkan Nadira. Bagi mereka, Nadira sudah selesai. Dia adalah masalah yang sudah disingkirkan, terkunci di rumah sakit jiwa, perlahan-lahan dilumpuhkan oleh obat-obatan. Dia mungkin sedang melamun menatap dinding sekarang, ejek Winda. Dia mungkin sudah lupa namanya sendiri, tambah Dimas. Mereka tertawa lagi. Mereka tidak tahu, puluhan kilometer jauhnya, di kamar 301 yang dingin, Nadira tidak sedang melamun. Dia sedang terjaga. Dia baru saja menelan pil gula hariannya. Dan di bawah bantalnya yang tipis, ponsel mini itu baru saja bergetar 1 kali. Sebuah pesan masuk dari Reza. Tikus pertama sudah masuk perangkap. 150 miliar. Bukti penjualan dan transfer sudah diamankan. Nadira menatap dinding bata di luar jendelanya yang kecil. Dia tidak tertawa. Dia hanya tersenyum tipis dalam kegelapan. Teruslah berpesta, bisiknya pada angin malam. Habiskan uangnya. Semakin banyak kalian habiskan, semakin dalam kuburan yang kalian gali sendiri. Rutinitas saya di Rumah Sakit Jiwa Cahaya Harapan telah terbentuk. Saya adalah pasien teladan. Saya tidak lagi melawan saat Suster Gita memberikan obat pagi saya. Saya menelan cangkir kertas berisi pil gula dan vitamin yang diberikan Dokter Raka, di bawah tatapan tajam perawat. Saya berpura-pura menjadi lebih tenang, lebih kosong. Efek placebo yang saya ciptakan sendiri adalah saya terlihat jinak. Saya diizinkan lebih banyak waktu di ruang bersama. Saya tidak banyak bicara. Saya duduk, terkadang membaca buku-buku usang dari perpustakaan panti, atau hanya menatap keluar jendela taman. Saya mengamati. Saya mendengarkan. Saya melihat pasien lain, yang benar-benar menderita. Saya melihat perawat yang kelelahan, dan beberapa yang kejam seperti Suster Gita. Saya menyimpan semua informasi itu. Saya mendengar Suster Gita sering bertelepon di pos perawat. Suaranya pelan dan marah. Dia sering menyebut nama Ibu Winda. Dia jelas sedang melapor. Dokter Raka mengunjungiku setiap 2 hari sekali untuk sesi evaluasi. Kami duduk di kantornya yang kedap suara. Perkembanganmu bagus, Nadira, katanya, sambil menulis di map palsu saya. Suster Gita melaporkan kamu jauh lebih kooperatif. Obatnya bekerja. Bagaimana di luar? Tanya saya pelan. Reza sedang bekerja. Tikus-tikus itu sedang berpesta pora dengan umpan yang kamu berikan. Mereka menghabiskan uangmu seperti tidak ada hari esok. Ferrari baru untuk Dimas. Perhiasan 5 miliar untuk Winda. Rasa mual menjalari saya. Bukan karena uangnya, tapi karena betapa cepatnya mereka menari di atas kuburan saya yang palsu. Mereka serakah, kata saya. Dan orang serakah selalu ceroboh. Ada kabar baru, kata Raka. Nadanya menjadi serius. Ibumu, maksud saya, ibu mertuamu, akan datang menjengukmu besok. Jantung saya berhenti sejenak. Winda, datang ke sini. Dia pasti ingin melihat hasil investasinya, kata saya dingin. Dia ingin melihat saya hancur. Tepat, kata Raka. Dan kita akan memberinya pertunjukan. Tapi kali ini, kita akan merekamnya. Kantor saya terhubung dengan ruang observasi di sebelah. Ada kaca satu arah dan sistem audio. Saya akan mengatur agar kunjungan itu dilakukan di sana. Saya akan bilang itu prosedur standar
untuk memantau interaksi pasien yang masih labil. Dia tidak akan setuju jika dia tahu Anda mengawasi. Dia tidak akan tahu. Dia akan mengira itu hanya ruang wawancara biasa. Dan Suster Gita, Raka tersenyum tipis. Saya akan memberinya tugas di sayap lain tepat saat Winda datang. Jadi, hanya ada kamu, dia, dan satu perawat junior yang berjaga di luar pintu. Dia akan memprovokasi saya, kata saya. Saya tahu. Jangan terpancing, Nadira. Ingat, dia tidak tahu kamu waras. Dia mengira kamu sudah dilumpuhkan oleh obat. Gunakan itu. Biarkan dia bicara. Biarkan dia sombong. Biarkan dia mengaku. Saya mengangguk. Dia akan mengaku. Kebenciannya padaku lebih besar dari kewaspadaannya. Keesokan harinya, rasanya seperti menunggu badai. Saya melewatkan sarapan bubur hambar. Saya hanya duduk di kamar saya. Saya mempersiapkan mental saya. Ini bukan lagi Nadira istri Dimas. Ini adalah Nadira sang pemburu. Pukul 10 pagi. Seorang perawat muda yang belum pernah saya lihat membuka pintu. Ibu Nadira, ada pengunjung. Ikut saya. Dia membawa saya ke sayap yang berbeda. Bukan ruang kunjungan umum yang ramai. Ini adalah ruangan kecil dan steril. Hanya ada 2 kursi dan 1 meja. Di satu dinding, ada cermin besar yang gelap. Kaca satu arah. Saya tahu Raka ada di baliknya. Saya duduk. Menunggu. 5 menit kemudian, pintu terbuka. Winda masuk. Dia tampak berbeda. Dia memakai blus sutra baru. Warnanya hijau zamrud yang mencolok. Rambutnya disanggul rapi di salon. Dia memakai kalung berlian yang menyilaukan dan cincin rubi besar di jarinya. Perhiasan yang dibeli dengan uang saya. Dia memandang saya dari atas ke bawah. Saya sengaja memakai seragam panti yang paling pudar. Saya tidak menyisir rambut saya pagi ini. Saya menatapnya dengan pandangan kosong. Dia tersenyum. Senyum yang penuh kemenangan dan rasa jijik. Nadira, Nadira, katanya. Suaranya pura-pura prihatin. Dia duduk di seberang saya. Lihat dirimu. Menyedihkan sekali. Saya tidak menjawab. Saya hanya menatapnya. Bagaimana rasanya di sini? Dia bertanya. Suaranya seperti bisikan ular. Nyaman? Aku dengar makanannya enak. Dia tertawa pelan. Ibu, kata saya pelan. Suara saya serak. Kenapa aku di sini? Winda tertawa lagi. Lebih keras. Kenapa kamu di sini? Karena kamu gila. Sayang, kamu sakit jiwa. Kamu tidak ingat? Kamu melempar gelas ke arahku. Kamu mau membunuhku. Ibu yang melempar gelas, kata saya datar. Wajah Winda mengeras. Diam. Jangan membantah. Di sini, kamu bukan siapa-siapa. Kamu hanya pasien gila. Apa yang kamu katakan tidak ada artinya. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan. Aku datang ke sini hanya untuk melihat. Melihat apakah kamu sudah benar-benar hancur. Dan sepertinya ya. Dia memandang saya dengan puas. Obatnya bekerja dengan baik. Rupanya. Matamu kosong. Dimas mana? Tanya saya. Dimas? Dia mendengus. Dimas sibuk. Dia sangat sibuk sekarang. Dia harus mengurus perusahaanmu. Yah, sekarang perusahaannya. Kebohongan. Perusahaan inti saya aman. Tapi saya membiarkan dia percaya. Dia kasihan padamu. Lanjut Winda. Tapi dia juga lega. Akhirnya dia bebas darimu. Bebas dari istri yang sombong, yang merasa lebih pintar dari suaminya, yang tidak menghormati ibu mertuanya. Aku menghormati ibu, bisik saya. Bohong, desisnya. Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu pikir aku bodoh? Kamu selalu memandang rendah aku dan Dimas. Kamu pamer kekayaan ayahmu. Kamu memperlakukan kami seperti pelayan di rumahmu sendiri. Emosinya mulai naik. Bagus. Sekarang lihat, katanya, menyentuh kalung berliannya. Cantik, kan? Dimas membelikannya untukku. Dari uang perusahaanmu. Tentu saja. Yah, kami harus menjual beberapa sahammu.
Anggap saja ini biaya perawatanmu di sini. Dia ingin saya marah. Dia ingin saya histeris. Itu akan menjadi bukti final bagi Dr. Fadli bahwa saya tidak bisa disembuhkan. Tapi saya tidak memberinya itu. Saya menatapnya. Lalu saya tersenyum. Senyum tipis. Nyaris tak terlihat. Ibu terlihat bahagia, kata saya pelan. Senyum saya membuatnya bingung. Dia tidak mengharapkan ini. Dia mengharapkan air mata. Apa yang kamu senyumkan? Hah? Bentaknya. Suaranya sedikit goyah. Ibu mendapatkan semua yang ibu inginkan. Lanjut saya. Uang. Kekuasaan. Dimas. Ibu menang. Keangkuhan Winda membengkak. Dia mengira saya sudah menyerah. Tentu saja aku menang, katanya. Suaranya kini keras, penuh kebanggaan yang busuk. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu bisa melawan aku? Aku sudah merencanakan ini sejak lama. Sejak hari pertama kamu meremehkanku. Jantung saya berdebar. Terus bicara. Kamu pikir Dimas benar-benar mencintaimu? Dia menikahimu demi uangmu. Kami semua tahu kamu kesepian dan putus asa. Kami hanya memanfaatkannya. Ibu. Diam. Dengarkan aku, sampah. Dia memukul meja. Aku yang mengatur semuanya. Dr. Fadli itu teman lamaku. Dia berutang budi padaku. Satu telepon dariku. Dan dia bersedia menyatakanmu gila. Dan Dimas, anakku yang penurut. Dia melakukan apa yang aku suruh. Di ruang sebelah, saya tahu, lampu kecil di alat perekam itu menyala merah. Menangkap setiap kata. Rencana kami sempurna. Seru Winda. Kamu, wanita sombong, akhirnya ada di tempat yang pantas. Di tempat sampah ini. Dan tidak akan ada yang percaya padamu. Semua orang tahu kamu gila. Semua orang kasihan pada Dimas yang malang, yang harus mengurus istri gila sepertimu. Dia tertawa terbahak-bahak. Tawa yang melengking dan jahat. Nikmati sisa hidupmu di sini, Nadira. Katanya, berdiri. Kamu tidak akan pernah keluar. Aku jamin itu. Aku dan Dimas akan mengurus warisanmu. Kami akan sangat menikmatinya. Dia berjalan ke pintu, merasa menang mutlak. Dia berhenti, menoleh ke saya untuk terakhir kalinya. Oh, dan jangan repot-repot mengadukan ini pada dokter Rakamu yang sok baik itu. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Statusmu sudah permanen. Pasien gangguan jiwa berat. Dia tertawa lagi, lalu keluar. Pintu ditutup. Saya duduk sendirian di ruangan itu. Keheningan terasa memekakan telinga setelah ledakan kebencian Winda. Saya tidak bergerak. Saya hanya menatap cermin gelap itu. Perlahan, saya mengangkat tangan dan mengusap air mata palsu yang tadi saya siapkan di sudut mata saya. Lalu, topeng kosong itu luruh. Saya menatap pantulan saya sendiri di cermin. Saya tahu Raka sedang melihat. Saya tersenyum. Siksaan itu telah menjadi bumerang. Winda tidak sedang menjenguk pasien gila. Dia baru saja menandatangani surat pengakuannya sendiri di depan saksi bisu yang merekam segalanya. Uang 150 miliar dari penjualan saham habis lebih cepat dari yang Dimas bayangkan. Ferrari merah itu butuh perawatan mahal. Winda, yang kini kecanduan gaya hidup mewah, tidak henti-hentinya berbelanja. Tagihan kartu kredit platinum mereka menumpuk. Gaya hidup triliuner ternyata membutuhkan biaya triliunan, bukan miliaran. Dimas, kita butuh uang lagi, kata Winda suatu pagi di meja makan. Dia sedang membolak-balik majalah properti mewah. Rumah ini membosankan. Aku mau merenovasi total. Membuang semua perabot tua selera Nadira. Renovasi itu mahal, Ibu, kata Dimas, sedikit cemas. Dia baru saja memeriksa rekeningnya. Sisa uang mereka tinggal sedikit. Ya makanya kita jual sesuatu lagi. Kata Winda tidak sabar. Bagaimana dengan villa di puncak itu? Yang selalu dibanggakan Nadira? Tempat peristirahatan ayahnya. Aku benci tempat itu. Mata Dimas berbinar. Villa itu? Tentu saja. Villa itu aset pribadi atas nama Nadira.
Nilainya di pasar bisa mencapai 50 miliar rupiah, bahkan lebih. Itu ide cemerlang, Ibu, kata Dimas. Dia segera bertindak. Dengan surat kuasa palsunya dan surat keterangan, gila, dari Dr. Fadli, dia memiliki kekuatan hukum untuk menjual. Tapi dia tidak mau repot-repot memakai agen properti biasa. Itu terlalu lama. Dia butuh uang tunai cepat. Dia menghubungi seorang broker properti khusus yang biasa menangani transaksi di bawah tangan. Saya punya villa di puncak, atas nama istri saya. Saya mau jual cepat. Di bawah harga pasar tidak masalah. Yang penting tunai, minggu ini juga, katanya. Berita tentang villa mewah yang dijual murah menyebar cepat di kalangan tertentu. Dan berita itu sampai ke telinga Reza. Reza sudah mengantisipasi ini. Dia sudah memonitor semua aset properti utama Nadira. Saat dia mendengar villa di puncak itu masuk pasar khusus, dia tahu umpannya siap dilempar. Reza segera mengaktifkan rencana fase 2. Dia menghubungi salah satu mitra junior di firma hukumnya, seorang pria bernama Pranata. Pranata adalah negosiator ulung dengan wajah datar yang tidak bisa dibaca. Pranata, ada tugas untukmu, kata Reza. Dirikan perusahaan cangkang. Segera. Namanya, PT Nusantara Properti Investama. Modalnya sudah saya siapkan di rekening Singapura. Baik, Pak, kata Pranata. Tugas keduamu, lanjut Reza, hubungi broker ini. Kamu adalah perwakilan dari Nusantara Properti. Kamu tertarik membeli villa di puncak. Tawar rendah, tapi tunjukkan bahwa kamu punya uang tunai. Mereka akan menjualnya padamu. Uangnya, Pak. Uangnya dari klien kita, Nadira. Kita akan memutar uangnya. Kita membeli propertinya sendiri, tapi menggunakan nama perusahaan cangkang. Dimas akan mengira dia menjualnya ke pihak ketiga, jelas Reza. Saya mengerti, kata Pranata. Penipuan dan pencucian uang dalam satu transaksi. Dimas akan menandatangani akta jual beli dengan perusahaan kita, menggunakan surat kuasa palsu. Dia akan menerima uang hasil kejahatan. Kita mendapatkan bukti tak terbantahkan. Tepat, kata Reza. Dan villa itu kembali ke tangan kita secara legal. Sekarang, bergerak cepat. Pranata bergerak secepat kilat. Dalam 2 hari, PT Nusantara Properti Investama berdiri. Pranata, sebagai direkturnya, menghubungi broker yang dipegang Dimas. Dimas sangat senang. Ada pembeli tunai yang serius. Mereka bertemu di sebuah kafe lobi hotel mewah. Dimas, dengan setelan jas mahal dan jam tangan barunya, merasa di atas angin. Dia berhadapan dengan Pranata, yang berpakaian rapi namun tidak mencolok. Jadi, Pak Pranata, kata Dimas, Anda sudah lihat lokasinya. Klien kami sudah melihatnya. Mereka suka. Lokasinya strategis, kata Pranata datar. Klien kami dari Singapura. Mereka tidak suka bertele-tele. Berapa harga yang Anda inginkan? Dimas, yang ingin cepat, menyebut angka 70 miliar. Pranata menggeleng. Terlalu tinggi untuk penjualan cepat. Kondisi pasar sedang lesu. Klien kami siap membayar 45 miliar. Tunai, minggu ini. Dimas sedikit kecewa, tapi godaan, 45 miliar tunai, terlalu besar. 50. Tawar Dimas. Pranata berpura-pura berpikir sejenak. 50 miliar. Baik. Dengan satu syarat. Penandatanganan akta jual beli, AJB, di notaris pilihan kami, lusa. Uang akan ditransfer di hari yang sama. Setuju, kata Dimas cepat. Dia tidak peduli notaris siapa. Yang penting uangnya masuk. Lusa, mereka bertemu di kantor notaris. Seorang notaris rekanan Reza, yang sebenarnya tidak tahu apa-apa. Dia hanya melihat dokumen. Dimas menyerahkan fotokopi sertifikat, KTP-nya, dan yang paling penting, surat kuasa penuh dari Nadira, lengkap dengan stempel dari Rumah Sakit Jiwa Cahaya Harapan dan tanda tangan Dr. Fadli. Notaris itu memeriksa dokumen. Istri Anda sedang dirawat, Pak? Tanyanya hati-hati.
Ya, kata Dimas, memasang wajah sedih. Kondisinya tidak memungkinkan untuk mengambil keputusan. Saya harus mengurus semuanya. Notaris itu mengangguk, merasa kasihan. Dokumen terlihat sah. Surat keterangan dokter sangat meyakinkan. Dia tidak punya alasan untuk curiga. Pranata, sebagai wakil PT Nusantara, duduk tenang. Penandatanganan berlangsung. Dimas membubuhkan tanda tangannya di atas akta jual beli. Dia baru saja menjual Villa Nadira senilai 50 miliar rupiah. Begitu tanda tangan kering, Pranata memberi isyarat. Transfer dilakukan. Ponsel Dimas berbunyi. Notifikasi SMS banking. 50 miliar rupiah telah masuk ke rekening Anda. Jantung Dimas rasa mau meledak. Dia berhasil. Dia benar-benar berhasil. Dia kaya raya. Senang berbisnis dengan Anda, kata Pranata, menjabat tangan Dimas. Sama-sama, kata Dimas, berusaha menahan senyumnya. Dimas praktis berlari keluar dari kantor notaris. Dia masuk ke Ferrari merahnya dan tertawa terbahak-bahak sepanjang jalan pulang. Ibu, kita berhasil, teriaknya saat masuk rumah. 50 miliar. Tunai. Winda memeluk putranya. Anakku, kamu hebat. Kamu jauh lebih pintar dari wanita gila itu. Sekarang, ayo kita mulai renovasi ini. Mereka merayakan malam itu. Mereka bermimpi tentang apartemen di Singapura, liburan ke Eropa, dan membuang semua jejak Nadira dari rumah itu. Di saat yang sama, di kantor hukumnya, Reza memegang salinan akta jual beli yang baru saja ditandatangani. Di sampingnya, ada slip bukti transfer bank. Dia tersenyum puas. Dia mengambil ponselnya dan mengetik pesan. Pesan yang sama yang dia kirimkan ke ponsel terenkripsi milik Nadira. Villa sudah aman. Transaksi 50 miliar sukses. Bukti pemalsuan dan pencucian uang sudah lengkap. Umpan telah dimakan. Di kamar 301, di tengah keheningan malam rumah sakit jiwa, sebuah layar kecil menyala di bawah bantal tipis. Nadira membaca pesan itu. Villa di puncak. Tempat favoritnya. Tempat di mana ayahnya mengajarinya membaca bintang. Dimas dan Winda telah mencemarinya dengan keserakahan mereka. Nadira mematikan layar. Dia tidak marah. Dia hanya merasa dingin. Dimas tidak menjual villa itu. Dia baru saja membeli tiket satu arah ke penjara. Dan dia membayarnya dengan uang Nadira sendiri. Tikus itu sekarang tidak hanya kenyang oleh umpan. Dia sudah terjerat di dalam perangkap baja. Sekarang, Nadira hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk menarik jerat itu. Dan waktunya akan segera tiba. Pesta itu berlangsung selama hampir 2 minggu. 50 miliar rupiah terasa seperti uang yang tidak akan pernah habis. Winda segera menyewa seorang desainer interior ternama. Seseorang yang pernah menghiasi sampul majalah. Rombak total. Perintahnya, aku tidak mau ada satupun jejak Nadira di rumah ini. Ganti semua lantainya dengan marmer impor. Perabot dari Italia. Kolam renang itu, perluas. Buat seperti di Bali. Kontraktor meminta uang muka 15 miliar. Winda memberikannya tanpa berkedip. Pastikan selesai dalam sebulan, katanya angkuh. Dimas, di sisi lain, mulai bermain di pasar yang lebih besar. Dia tidak lagi puas dengan saham lokal. Dia menghubungi manajer investasi baru, mencoba menanamkan uangnya di bursa Singapura. Dia memindahkan 20 miliar ke rekening investasi luar negeri sebagai dana awal. Dia merasa seperti pebisnis ulung, bukan lagi bayang-bayang istrinya. Dia dan ibunya adalah raja dan ratu baru. Mereka makan malam di restoran termahal setiap malam. Mereka tidak lagi peduli pada tagihan. Uang mengalir seperti air. Kejatuhan itu dimulai pada hari Selasa, dengan sebuah transaksi kecil. Winda sedang berada di butik langganan barunya. Dia sudah memilih 3 tas tangan edisi terbatas yang total harganya mencapai 1 miliar rupiah. Dia mengulurkan kartu kredit Black Card barunya, yang terhubung langsung ke rekening utama Dimas, kepada kasir. Kasir itu menggeseknya. 2 kali. Maaf, Ibu, kata kasir itu. Wajahnya sedikit gugup. Kartunya ditolak.
Winda membeku. Apa? Ditolak? Itu tidak mungkin. Coba lagi. Mesinmu pasti rusak. Kasir itu mencoba lagi. Masih ditolak. Bu. Transaksi tidak diizinkan. Wajah Winda memerah. Orang-orang di belakangnya mulai berbisik. Kamu tidak tahu siapa saya? Panggil manajer. Bentaknya. Manajer datang. Mencoba menenangkan. Mereka mencoba kartu itu di mesin lain. Ditolak. Mungkin ibu punya kartu lain. Tanya manajer itu sopan. Winda, dengan geram, mengeluarkan kartu lain. Kartu debit. Ditolak. Kartu kredit lain. Ditolak. Dengan rasa malu yang membakar, dia meninggalkan butik itu tanpa belanjaannya. Pasti ada kesalahan di bank, gerutunya. Dia menelepon Dimas. Dimas, ada apa dengan kartu-kartunya? Aku dipermalukan di depan umum. Semua kartuku ditolak. Dimas, yang sedang dalam perjalanan untuk melihat apartemen mewah baru di pusat kota, tertawa. Ibu, tenang. Mungkin sudah mencapai limit harian. Ibu belanja terlalu banyak. Limit harian? Jangan bercanda. Urus ini sekarang. Winda membanting telepon. Dimas, sambil menyetir Ferrari merahnya, menepi. Dia membuka aplikasi perbankan di ponselnya. Dia mencoba mentransfer sejumlah uang ke rekening ibunya. Sebuah pesan muncul di layar. Transfer gagal. Rekening Anda dibekukan. Silakan hubungi kantor cabang terdekat. Dibekukan. Dimas tertawa kecil. Ini konyol. Dia mencoba lagi. Pesan yang sama. Rasa dingin mulai menjalarinya. Dia mencoba login ke rekening investasinya. Tidak bisa. Akun Anda dalam peninjauan. Dia mencoba membayar tagihan teleponnya. Gagal. Apa-apaan ini? Gumamnya. Dia segera menelepon manajer bank pribadinya. Pria yang sama yang selalu memanggilnya, Pak Dimas yang terhormat. Nada suara manajer itu sekarang berbeda. Dingin, formal, dan berjarak. Selamat siang, Pak Dimas. Ya, saya baru saja akan menghubungi Anda. Ada apa dengan rekening saya? Kenapa dibekukan? Saya ada transaksi penting. Ada jeda sejenak di telepon. Pak Dimas, kata manajer itu. Pihak bank telah menerima laporan resmi dari firma hukum yang mewakili pemegang akun utama, Ibu Nadira. Darah serasa surut dari wajah Dimas. Nadira? Apa maksudmu? Aku punya surat kuasa penuh. Dia di rumah sakit jiwa. Kami menerima surat kuasa itu, Pak. Tapi kami juga menerima laporan dari pengacaranya, Pak Reza, yang menyatakan bahwa surat kuasa itu didapat melalui paksaan dan penipuan, saat kliennya dalam kondisi tidak mampu mengambil keputusan. Laporan itu didukung oleh bukti-bukti awal yang kuat. Penipuan? Itu bohong. Reza itu pengacara keluarga. Dia tahu aku mengurus semuanya. Pak Reza bertindak atas nama kliennya, Pak. Dan kliennya adalah Ibu Nadira. Bukan Anda, kata manajer itu. Selain itu, kami mendeteksi adanya aktivitas yang sangat tidak wajar dan berisiko tinggi di akun tersebut dalam 2 minggu terakhir. Penjualan aset besar-besaran, diikuti dengan pengeluaran mewah yang ekstrim, dan transfer dana ke luar negeri. Ini adalah tanda-tanda aktivitas kriminal, Pak. Kriminal? Teriak Dimas. Sesuai prosedur, bank wajib membekukan semua akun yang terkait dengan Anda, termasuk rekening ibu Anda yang menerima transfer dana dari Anda, sampai investigasi selesai. Kami bekerja sama penuh dengan pihak berwenang. Pihak berwenang? Polisi. Saya tidak bisa berkomentar lebih jauh, Pak. Untuk saat ini, Anda tidak memiliki akses ke dana tersebut. Sepeser pun. Klik. Telepon ditutup. Dimas duduk terdiam di dalam Ferrarinya. Pendingin udara terasa menusuk kulitnya yang tiba-tiba berkeringat dingin. Dibekukan. Semua. 50 miliar dari villa. Sisa belasan miliar dari saham. Rekening investasi di Singapura. Rekening Winda. Semuanya lenyap. Dia pulang ke rumah dengan panik. Winda sedang berteriak-teriak di telepon dengan perusahaan renovasi.
Apa maksudmu menghentikan pekerjaan? Aku sudah bayar uang muka. Uang muka sudah habis untuk impor marmer. Bu, suara di telepon terdengar tegas. Pembayaran tahap 2 Anda terlambat. Kami tidak akan melanjutkan sampai dibayar lunas. Winda melempar teleponnya. Dimas, apa yang terjadi? Reza, desis Dimas. Ini semua ulah Reza. Dia melaporkan kita ke bank. Apa? Melaporkan apa? Kita tidak melakukan apa-apa. Dia bilang kita menipu Nadira. Dia bilang surat kuasa itu palsu. Wajah Winda pucat pasi. Tapi Nadira gila. Kita punya surat Dr. Fadli. Reza pasti menyuap seseorang di bank, teriak Dimas. Dia mondar-mandir seperti binatang di dalam kandang. Telepon rumah berdering. Dimas mengangkatnya dengan kasar. Selamat siang. Kami dari Platinum Auto Lease. Kami menginformasikan bahwa pembayaran bulanan untuk Ferrari merah Anda telah jatuh tempo dan gagal bayar. Tunggu, saya. Kami akan mengirimkan petugas untuk mengambil kendaraan tersebut besok pagi jika pembayaran tidak diselesaikan hari ini. Terima kasih. Tunggu. Jangan. Klik. Telepon berdering lagi. Kali ini dari butik perhiasan. Tagihan 5 miliar itu, yang Dimas bayar dengan cek, ternyata ceknya kosong. Rekeningnya sudah dibekukan sebelum cek itu bisa dicairkan. Mereka akan melaporkan kita ke polisi. Dimas. Isak Winda. Keangkuhannya lenyap, digantikan teror. Tenang, Ibu. Tenang, teriak Dimas. Meski dia sendiri jauh dari tenang. Kita masih punya rumah ini. Kita bisa jual. Tidak bisa, kata sebuah suara. Mereka berdua menoleh. Salah satu pelayan, yang belum gajian, berdiri di pintu ruang kerja. Maaf, Tuan, ada surat datang tadi pagi. Dari kantor pajak. Tunggakan pajak rumah ini belum dibayar 6 bulan. Pelayan itu meletakkan surat di meja, lalu meletakkan seragamnya. Dan, kami semua berhenti. Kami tidak bisa bekerja tanpa bayaran. Pelayan itu pergi, diikuti oleh pelayan-pelayan lainnya. Dalam 1 jam, rumah mewah itu menjadi kosong. Sunyi. Hanya ada suara dering telepon yang tak henti-hentinya. Penagih utang. Kontraktor renovasi yang marah telah mematikan aliran listrik ke sebagian besar rumah. Marmer-marmer mahal tergeletak di teras depan. Belum terpasang. Lubang-lubang menganga di dinding tempat renovasi dimulai. Dimas dan Winda duduk di ruang tamu yang setengah hancur, dalam kegelapan. Apa yang kita lakukan, Dimas? Bisik Winda, air matanya luntur. Kita harus keluarkan Nadira, kata Dimas. Hanya dia yang bisa menghentikan Reza. Kita paksa dia. Kita bilang Reza sudah gila. Kita akan bilang kita hanya mengamankan hartanya. Dia tidak akan percaya. Dia gila. Dia harus percaya, kata Dimas putus asa. Kita akan bicara dengan Dr. Fadli. Kita akan. Dimas menelepon Dr. Fadli. Nomornya tidak aktif. Dia menelepon Suster Gita. Nomornya juga tidak aktif. Mereka menghilang, bisik Dimas. Reza, dia pasti sudah membayar mereka untuk kabur. Mereka terjebak, tidak punya uang, tidak punya teman, dan dikelilingi oleh utang dan bukti kejahatan mereka. Puluhan kilometer jauhnya, di panti rehabilitasi Cahaya Harapan, Nadira sedang duduk di taman. Ini adalah pertama kalinya dia diizinkan keluar ke taman pribadi khusus staf. Dokter Raka duduk di sampingnya di bangku. Reza sudah menekan tombolnya. Kata Raka pelan, semua rekening mereka dibekukan. Mereka tidak punya apa-apa. Nadira menatap bunga mawar di depannya. Dia tidak tersenyum. Dia hanya merasa tenang. Apa langkah mereka selanjutnya? Panik, kata Raka. Mereka akan mencoba segala cara. Kemungkinan besar, mereka akan mencoba menghubungimu, atau mencoba mengendalikanmu lagi. Mereka akan sadar bahwa satu-satunya orang yang bisa membatalkan ini adalah kamu. Nadira mengangguk. Biarkan mereka panik.
Biarkan mereka merasakan bagaimana rasanya tidak berdaya. Biarkan mereka merasakan bagaimana rasanya saat dunia mereka runtuh. Dia menyentuh kelopak mawar itu. Sebentar lagi, bisiknya. Sebentar lagi aku pulang. Kekacauan di rumah Nadira berubah menjadi neraka sunyi. Sudah 3 hari sejak pembekuan rekening. Ferrari itu benar-benar ditarik. Petugas datang dan mengambilnya dari jalan masuk. Disaksikan oleh tetangga yang berbisik-bisik. Winda tidak berani keluar kamar. Rasa malu itu terlalu besar. Dia hanya duduk di kamarnya yang mewah, yang kini terasa dingin karena pendingin udara sentral dimatikan. Listrik di rumah dijatah, hanya menyala di dapur dan kamar tidur Dimas. Mereka makan mie instan. Sisa-sisa uang tunai yang mereka miliki di dompet hampir habis. Penagih utang tidak lagi hanya menelepon. Mereka mulai datang ke gerbang, meneriakan nama Dimas dan Winda. Ini tidak bisa diteruskan, Dimas. Jerit Winda di hari keempat. Dia terlihat 10 tahun lebih tua. Rambutnya lepek. Dan dia masih memakai jubah tidur yang sama dari 2 hari lalu. Kita harus melakukan sesuatu. Kita harus jual rumah ini. Aku sudah bilang, Ibu. Tidak bisa. Balas Dimas, frustrasi. Aku sudah cek ke notaris lain. Reza sudah memasang sita jaminan atas rumah ini atas nama investigasi penipuan. Kita tidak bisa menjualnya. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Lalu kita akan jadi gelandangan. Aku tidak tahu, teriak Dimas. Dia menjambak rambutnya sendiri. Dia melihat pantulannya di cermin besar di lorong. Pria yang tampak lelah, kalah, dan ketakutan. Bukan raja yang dia bayangkan. Di tengah keputusasaan itulah, telepon rumah berdering. Bukan suara penagih utang yang marah. Ini suara yang tenang. Profesional. Dimas mengangkatnya. Halo. Suaranya parau. Selamat siang, Pak Dimas Anggara. Ya. Ini siapa? Saya Dr. Raka. Kepala psikiater dari Panti Rehabilitasi Cahaya Harapan. Jantung Dimas dan Winda, yang mendengar nama itu, serasa berhenti berdetak. Mereka saling pandang. Apa Nadira mati? Ya, Dok. Ada apa? Ada masalah dengan istri saya. Oh, bukan masalah, Pak Dimas. Justru sebaliknya. Suara Dr. Raka terdengar ringan. Saya ada kabar baik. Kabar yang sangat baik. Malah. Kabar baik? Ini adalah hal terakhir yang ingin mereka dengar. Kabar baik dari rumah sakit jiwa berarti Nadira membaik. Apa maksud dokter? Tanya Dimas hati-hati. Setelah observasi intensif selama beberapa minggu ini, jelas Dr. Raka. Dan setelah kami mengganti protokol pengobatan, kondisi Ibu Nadira menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Sangat pesat. Kemajuan? Suara Winda menyambar telepon dari tangan Dimas. Apa maksudmu? Kemajuan? Dia itu gila permanen. Dr. Fadli bilang begitu. Ada jeda sejenak. Ibu Winda, selamat siang. Begini, Bu, kondisi kejiwaan itu bisa sangat fluktuatif. Dan terus terang, diagnosis awal dari Dr. Fadli tampaknya agak terlalu agresif. Atau mungkin salah. Salah? Pekik Winda. Bisa jadi, kata Dr. Raka tenang. Pasien tidak merespon obat penenang dosis tinggi. Dia malah menjadi semakin tertekan. Jadi, saya mengambil alih kasusnya. Saya menghentikan obat-obatan keras itu dan beralih ke terapi bicara intensif dan vitamin. Dan hasilnya, lanjut Dr. Raka, sangat ajaib. Ibu Nadira merespon sangat baik. Dia sudah koheren penuh selama seminggu terakhir. Ingatannya pulih 100%. Kami melakukan serangkaian tes psikologis terbaru kemarin. Dimas merebut telepon itu kembali. Dan hasilnya? Hasilnya menunjukkan dia, ya sepenuhnya waras. Lebih waras dari saya dan Anda. Dr. Raka tertawa kecil. Tidak ada tanda-tanda skizofrenia, paranoia, atau delusi. Sepertinya dia hanya mengalami depresi berat akibat kelelahan ekstrim. Dan berkat istirahat penuh di fasilitas kami, dia sudah pulih total.
Dimas merasa lantai di bawah kakinya. Pulih total. Benar sekali. Faktanya, suara Dokter Raka kini menjadi tegas. Kami tidak bisa lagi menahannya di sini secara legal. Itu melanggar hak asasi pasien. Menahan orang waras di fasilitas jiwa adalah tindak pidana, Pak. Tindak pidana. Bisik Dimas. Jadi, dengan senang hati saya informasikan, Ibu Nadira akan kami pulangkan besok pagi. Mohon dijemput pukul 10 tepat. Berkas kepulangannya sudah saya siapkan. Tapi. Sampai jumpa besok, Pak Dimas, Ibu Winda. Selamat atas kesembuhan istri Anda. Klik. Telepon ditutup. Winda menatap Dimas. Wajahnya pucat seperti mayat. Dia pulang. Dia tahu, bisik Dimas. Dia waras. Dia tidak pernah gila. Dokter Fadli. Dokter Fadli menipu kita. Atau Raka menjebak kita. Ini semua rencana. Ini jebakan. Teriak Dimas. Lalu apa yang kita lakukan? Isak Winda. Dia akan pulang ke sini. Dia akan melihat semuanya. Uangnya hilang. Rumahnya hancur. Dia akan melaporkan kita ke polisi. Kita harus kabur, kata Dimas. Kabur kemana? Dengan apa? Paspor kita mungkin sudah ditandai. Kita tidak punya uang sepeser pun. Mereka terjebak. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup mereka. Mereka tidak tidur. Mereka hanya duduk di ruang tamu yang gelap, mendengarkan suara cicak dan tetesan air dari keran yang bocor. Mereka adalah tahanan di rumah mereka sendiri, menunggu sang pemilik sah kembali untuk mengeksekusi mereka. Keesokan paginya, pukul 9, mereka tidak punya pilihan. Mereka harus menjemputnya. Mungkin, hanya mungkin, mereka bisa memohon. Mereka bisa bersujud. Mereka bisa menyalahkan Reza. Dimas memakai kemeja kusut. Winda memakai baju kemarin. Mereka masuk ke mobil sedan lama mereka. Mobil Nadira yang dulu, yang untungnya tidak ditarik karena sudah lunas atas nama perusahaan. Baunya apek karena jarang dipakai. Perjalanan ke Cahaya Harapan terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Pukul 10 tepat, mereka tiba di lobi yang steril. Mereka duduk di kursi plastik yang tidak nyaman. Lift berbunyi. Pintu terbuka. Nadira berjalan keluar. Ini bukan wanita hancur yang mereka masukkan 2 minggu lalu. Ini bukan sampah yang Winda ejek. Nadira terlihat lebih kurus. Ya, tapi matanya tajam. Menusuk. Dia berdiri tegak. Rambutnya yang panjang dan bersih diikat ekor kuda sederhana. Dia tidak memakai seragam panti. Dia memakai satu setel pakaian kerja sederhana, blus putih dan celana bahan hitam, yang pasti dibawakan oleh Raka. Dia tampak tenang, dingin, dan berkuasa. Dia berhenti tepat di depan mereka. Dia menatap Dimas. Dimas tidak berani balas menatap. Dia menunduk, melihat lantai. Dia menatap Winda. Winda mencoba memasang wajah marah, tapi yang keluar hanyalah ekspresi ketakutan yang menyedihkan. Dia gemetar. Nadira tidak tersenyum. Dia tidak terlihat marah. Dia hanya terlihat selesai. Ayo pulang, kata Nadira. Suaranya datar dan jelas. Dia berjalan melewati mereka, menuju pintu keluar. Winda dan Dimas, seperti dua robot rusak, mengikutinya. Perjalanan pulang ke rumah adalah siksaan dalam keheningan. Dimas menyetir dengan tangan gemetar. Winda duduk di belakang, mencengkeram tas tangannya yang usang. Nadira duduk di kursi penumpang depan. Dia tidak melihat mereka. Dia melihat keluar jendela, melihat kota yang sudah lama tidak dia lihat. Mereka tiba di gerbang rumah. Gerbangnya tertutup. Satpam sudah tidak ada. Dimas harus turun dan membukanya sendiri. Mobil masuk. Nadira melihat tamannya yang dulu rapi kini ditumbuhi rumput liar. Dia melihat marmer-marmer mahal tergeletak di teras, seperti batu nisan dari sebuah pesta yang gagal. Mereka masuk ke dalam rumah. Bau apek dan pengap menyambut mereka. Rumah itu gelap. Perabotan di ruang tamu ditutupi debu tipis. Nadira berdiri di tengah aula.
Dia menarik napas dalam-dalam. Rumahku, katanya pelan. Dia berbalik menatap Dimas dan Winda, yang berdiri gemetar di dekat pintu. Tapi ada yang aneh, lanjut Nadira. Kenapa gelap sekali, Dan? Dia memiringkan kepalanya sedikit. Kenapa ada orang di ruang tamuku? Dimas dan Winda menoleh ke arah ruang tamu. Jantung mereka serasa copot. Di sana, duduk dengan tenang di sofa bludru Nadira, yang tidak tertutup debu, adalah Reza. Dia memakai setelan jas terbaiknya, memegang sebuah tas kerja kulit. Di sampingnya, berdiri dua pria berbadan tegap dengan pakaian rapi. Mereka bukan pengacara. Tatapan mereka tajam dan terlatih. Mereka adalah polisi. Reza berdiri. Dia tersenyum pada Nadira. Senyum lega dan hormat. Selamat datang kembali, Bu Nadira. Lalu dia menoleh ke arah Dimas dan Winda. Senyumnya lenyap. Pak Dimas Anggara. Ibu Winda. Pestanya sudah selesai. Reza berdiri. Dia tidak sedang berada di ruang sidang. Tapi aura di ruang tamu yang berdebu itu terasa lebih tegang daripada pengadilan. Manapun. Dua pria yang berdiri di sampingnya tidak bergerak. Tangan mereka terlipat santai di depan. Tapi mata mereka mengawasi Dimas dan Winda tanpa berkedip. Reza, apa-apaan ini? Bentak Dimas. Sisa-sisa keberaniannya muncul, didorong oleh ketakutan murni. Beraninya kamu membawa polisi ke rumah ini? Ini rumahku. Bukan. Sebuah suara tenang memotong. Nadira melangkah maju. Dia berjalan melewati Reza, melewati para petugas. Dia berjalan ke kursi berlengan tunggal favorit ayahnya. Satu-satunya perabot yang tidak ditutupi debu karena dia sering duduk di sana dulu. Dia mengibaskan debu tipis dari lengannya dan duduk. Dia menyilangkan kakinya. Dia di rumah. Ini rumahku, kata Nadira, menatap Dimas. Dan kamu hanya tamu yang tinggal terlalu lama. Winda, melihat Nadira duduk di kursi itu, gemetar hebat. Kamu tidak gila, bisiknya, sebuah kesadaran yang mengerikan. Tidak, kata Nadira. Aku tidak pernah gila. Aku hanya lelah. Tapi sekarang, aku sudah istirahat cukup. Ibu Nadira benar. Reza mengambil alih. Dia membuka tas kerjanya dan meletakkan sebuah laptop dan beberapa map tebal di atas meja kopi yang kotor. Pak Dimas, Ibu Winda, saya di sini atas nama klien saya, Ibu Nadira, dan didampingi oleh petugas dari Polda Metro Jaya, Unit Harta Benda. Kita punya banyak hal untuk dibicarakan. Aku tidak mau bicara denganmu, teriak Dimas. Keluar dari rumahku. Duduk, kata salah satu petugas. Suaranya datar namun penuh perintah. Dimas, yang hendak melangkah maju, membeku. Dia menelan ludah. Dia dan Winda, hampir tanpa sadar, terduduk di sofa yang kainnya sudah mulai dilepas oleh kontraktor renovasi. Kita mulai dari awal, kata Reza, menyalakan laptopnya. Kita mulai dari rencana kalian. Reza memutar laptop itu menghadap mereka. Di layar, ada foto-foto yang diambil Nadira di ruang kerja Dimas malam itu. Folder, rencana. Artikel-artikel tentang skizofrenia. Draft surat kuasa. Itu riset, kata Dimas lemah. Aku khawatir padanya. Begitukah? Reza menekan sebuah tombol. Suara Winda memenuhi ruangan. Jernih, terekam sempurna. Dia sudah hancur. Dimas. Stres karena mengurus perusahaan sendirian. Dia tidak kuat. Sudah waktunya kamu mengambil alih. Lalu suara Dimas. Sabar, Ibu. Sedikit lagi. Dokter Fadli sudah siap. Kita hanya perlu satu pemicu besar. Winda tersentak seolah ditampar. Itu adalah rekaman dari kamar tidur Anda, Ibu Winda, kata Reza dingin. Diambil dari alat perekam yang dipasang atas izin pemilik sah rumah ini, klien saya, yang merasa keselamatannya terancam. Ini adalah bukti konspirasi. Niat jahat yang terencana. Kamu menjebak kami, pekik Winda. Kami hanya membiarkan kalian bicara, kata Nadira dari kursinya. Dan kalian bicara banyak, lanjut Reza.
Dia menutup file audio itu. Setelah pemicu besar yang kalian ciptakan, di mana, omong-omong, rekaman video menunjukkan dengan jelas Ibu Winda yang membanting gelas, bukan Ibu Nadira. Kalian berhasil membawanya ke cahaya harapan. Dia sakit. Dokter Fadli yang bilang. Bantah Dimas. Ah, Dokter Fadli, kata Reza. Ya, kita akan membahas dia. Tapi, pertama, mari kita dengarkan ini. Ini favorit saya. Reza membuka file audio lain. Ini adalah rekaman dari ruang observasi di rumah sakit jiwa. Direkam oleh Dr. Raka, kepala psikiater, yang kebetulan adalah kawan lama klien saya. Winda membeku. Dia ingat kunjungan itu. Reza menekan tombol putar. Suara Winda kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih sombong. Nikmati sisa hidupmu di sini. Sampah. Dimas menatap ibunya dengan ngeri. Kamu pikir Dimas benar-benar mencintaimu? Dia menikahimu demi uangmu. Wajah Dimas pucat pasi. Aku yang mengatur semuanya. Dokter Fadli itu teman lamaku. Dia berutang budi padaku. Satu telepon dariku, dan dia bersedia menyatakanmu gila. Rencana kami sempurna. Kamu, wanita sombong, akhirnya ada di tempat yang pantas. Di tempat sampah ini. Kamu tidak akan pernah keluar. Rekaman itu berhenti. Keheningan di ruangan itu memekakan telinga. Winda tidak bisa bernapas. Itu adalah pengakuan penuh. Disajikan dengan kesombongannya sendiri. Ibu. Bisik Dimas. Apa yang ibu lakukan? Itu dia memprovokasiku. Isak Winda, kini benar-benar hancur. Dia tersenyum padaku. Aku tersenyum, kata Nadira pelan. Karena aku tahu kau sedang menggali kuburanmu sendiri, Ibu. Dan kau melakukannya dengan sangat baik. Reza menepuk map di depannya. Pengakuan itu saja sudah cukup untuk menjebloskan kalian berdua atas perampasan kemerdekaan. Tapi, kalian tidak berhenti di situ. Kan, Pak Dimas? Reza mengeluarkan selembar kertas. Surat kuasa penuh. Dengan tanda tangan palsu Ibu Nadira. Didukung oleh surat keterangan palsu dari Dr. Fadli, yang, omong-omong, sudah kami amankan. Dia sudah mengakui semuanya. Dia setuju bersaksi melawan kalian untuk mendapatkan keringanan hukuman. Dimas tersentak. Fadli berkhianat. Orang bayaran tidak punya loyalitas. Dimas, kata Nadira. Dengan surat palsu ini, Reza melanjutkan, nadanya seperti palu hakim. Anda melakukan dua kejahatan finansial besar. Pertama, dia mengangkat satu map. Penjualan saham senilai 150 miliar rupiah. Dananya Anda transfer ke rekening pribadi Anda. Itu penggelapan. Kedua, Reza mengangkat map terakhir. Yang paling tebal. Penjualan aset utama. Sebuah villa di puncak. Dimas tiba-tiba tertawa. Tawa putus asa. Kamu tidak bisa menjeratku dengan itu. Aku menjualnya. Legal. Ke perusahaan properti. Aku dapat uangnya. Ya, Anda menjualnya, kata Reza. Kepada PT Nusantara Properti Investama, bukan? Ya. Jadi apa? Itu transaksi sah. Reza tersenyum tipis. Pak Dimas, perkenalkan. Saya, Reza Aditama, adalah pendiri dan pemilik tunggal PT Nusantara Properti Investama. Waktu seolah berhenti. Dimas menatap Reza. Otaknya mencoba memproses informasi itu. Apa? Anda menjual villa klien saya kepada saya. Saya yang menjadi pembelinya. Saya menggunakan uang klien saya untuk membayar Anda. Dan Anda, Reza menunjuk Dimas, menandatangani akta jual beli, menyerahkan properti klien saya, menggunakan surat kuasa palsu, dan menerima uang hasil kejahatan itu ke rekening pribadi Anda. Reza menutup map itu. Itu bukan hanya penipuan, Pak Dimas. Itu adalah pencucian uang. Anda menjebak diri Anda sendiri dengan begitu sempurna, sampai saya hampir terkesan. Dimas menatap Reza, lalu ke Nadira, wanita yang duduk di kursi itu.
Wanita yang dia kira sudah hancur, gila, dan kosong. Dia tidak gila. Dia adalah dalang. Kamu, desis Dimas. Kamu wanita licik. Kamu iblis. Kamu menjebak kami dari awal. Dia melompat. Bukan ke Reza. Dia melompat ke arah Nadira. Matanya merah. Jika dia akan tenggelam, dia akan membawa Nadira bersamanya. Dia tidak berhasil mengambil 2 langkah. 2 petugas polisi yang sejak tadi diam, bergerak secepat kilat. Mereka memelintir lengan Dimas ke belakang punggungnya. Dimas berteriak kesakitan saat lutut seorang petugas menekan punggungnya ke lantai berdebu. Ah! Lepaskan! Lepaskan aku! Dimas Anggara, kata petugas itu, suaranya keras. Anda ditahan atas tuduhan konspirasi, pemalsuan dokumen, penipuan, penggelapan dalam jabatan, dan pencucian uang. Petugas kedua mendekati Winda, yang kini hanya bisa menangis histeris di sofa. Ibu Winda, Anda ditahan atas tuduhan konspirasi dan perampasan kemerdekaan secara tidak sah. Tidak, tidak, ini salah paham. Dimas, anakku, tolong. Borgol logam berbunyi. Klik, di pergelangan tangan Dimas. Klik, di pergelangan tangan Winda. Mereka diseret berdiri. Dimas meronta. Nadira, katakan pada mereka. Hentikan ini. Aku suamimu. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Winda menatap Nadira. Air mata dan ingus mengotori wajahnya yang dulu angkuh. Nadira, tolong jangan penjarakan anakku. Salahkan ibu. Ini semua salah ibu. Aku mohon, aku akan bersujud. Mereka diseret menuju pintu depan. Rumah yang mereka coba rebut, kini menjadi tempat penangkapan mereka. Nadira berdiri dari kursinya. Dia berjalan perlahan, mengikuti mereka. Di ambang pintu, dia berhenti. Dimas dan Winda menatapnya untuk terakhir kalinya. Nadira menatap mata Winda, lalu mata Dimas. Dia tidak melihat kemarahan. Dia tidak melihat kebencian. Dia hanya melihat 2 orang yang kalah. Aku bilang, kata Nadira pelan. Suaranya terdengar sangat jelas di aula yang sunyi itu. Kalian akan menyesal telah memperlakukanku seperti sampah. Dia tidak berteriak. Dia tidak menangis. Dia hanya menyatakan fakta. Para petugas menyeret mereka keluar. Suara tangisan Winda dan teriakan marah Dimas menggema di jalan. Sebelum pintu mobil polisi dibanting tertutup, Reza berdiri di samping Nadira. Sudah selesai, Bu. Nadira menatap debu di lantai rumahnya. Belum, katanya. Sekarang baru saja dimulai. 1 tahun kemudian, Laut Mediterania berkilauan seperti hamparan safir yang tak berujung. Anginnya hangat, membawa aroma garam dan rosemary dari pantai di kejauhan. Nadira menarik napas dalam-dalam. Dia berbaring di kursi malas di dek sebuah kapal pesiar pribadi. Bukan kapal pesiar raksasa yang berisi ribuan orang, tapi sebuah kapal layar ramping dan elegan yang dia sewa untuk dirinya sendiri selama sebulan. Dia tidak lagi terlihat seperti wanita yang terperangkap dalam perang. Rambutnya kini dipotong pendek sebahu. Dia tidak lagi memakai setelan kerja yang kaku. Dia memakai gaun musim panas berwarna kuning cerah. Kulitnya yang dulu pucat karena stres, kini berwarna kecoklatan sehat. Di meja di sampingnya ada segelas limun dingin dan sebuah novel. Dia tidak sedang membaca laporan keuangan. Dia sedang berlibur. Setahun terakhir adalah tahun yang paling sibuk dan paling membebaskan dalam hidupnya. Perceraiannya dari Dimas selesai di hari yang sama saat putusan pengadilan dibacakan. Pengadilan itu sendiri adalah sebuah drama. Reza, dengan ketenangannya yang mematikan, membeberkan semua bukti. Rekaman suara Winda di rumah sakit jiwa menjadi pusat perhatian. Seluruh ruang sidang, termasuk hakim, mendengarkan dengan ngeri pengakuan sombong wanita itu. Winda, yang mencoba berakting gila, gagal total. Dia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara atas perannya sebagai dalang utama perampasan kemerdekaan. Dimas, di sisi lain, melakukan hal yang paling pengecut. Melihat semua bukti pencucian uang yang tak terbantahkan, dia berbalik melawan ibunya. Dia menangis di pengadilan,
mengklaim bahwa dia adalah korban manipulasi ibunya. Dia terlalu mencintai ibunya sehingga dia buta. Pengadilan tidak sepenuhnya percaya. Tapi dibandingkan dengan kebencian murni dalam rekaman Winda, Dimas terlihat seperti pion. Dia dijatuhi hukuman 3 tahun penjara atas penipuan dan pemalsuan. Rumah sakit jiwa Cahaya Harapan ditutup. Nadira menuntut mereka atas malapraktik dan perampasan kemerdekaan. Rumah sakit itu bangkrut, dan pemiliknya melarikan diri ke luar negeri. Dr. Raka, yang kesaksiannya sangat penting, kini membuka praktik pribadinya sendiri yang sukses. Suster Gita mendapat hukuman 6 bulan penjara karena ikut serta. Dan rumah itu, rumah besar yang penuh kenangan buruk itu, Nadira menjualnya. Dia tidak tahan berada di sana. Dia menjualnya kepada pengembang, yang merobohkannya dan membangun kompleks apartemen modern. Dia mengambil semua foto ayahnya, dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Sekarang, dia tinggal di sebuah gria tawang, penthouse, di pusat kota, dengan pemandangan cakrawala. Perusahaannya, di bawah kendali penuhnya dan bantuan Reza, berkembang pesat. Hidupnya baru. Dia damai. Sebuah bunyi, bip, pelan datang dari tabletnya. Notifikasi dari koneksi internet satelit. Sebuah pesan aman dari Reza. Reza masih menjadi pengacaranya, dan kini menjadi sahabatnya yang paling terpercaya. Subjek, laporan tahunan, versi tidak resmi. Nadira tersenyum. Reza tahu dia tidak ingin diganggu, tapi dia juga tahu Nadira ingin tahu kabar mereka. Ibu Nadira, semoga liburannya menyenangkan. Laporan perusahaan akan saya kirim minggu depan, semuanya profit. Tapi saya tahu ibu mungkin tertarik dengan 2 berita kecil ini, sesuai permintaan ibu untuk memantau mereka. Terlampir 2 item. Salam hormat, Reza. Nadira membuka lampiran pertama. Itu bukan berita. Itu adalah salinan laporan medis internal dari lembaga pemasyarakatan. Nama pasien, Winda. Lokasi, klinik penjara. Diagnosis, komplikasi diabetes berat, diperparah oleh infeksi kulit, akibat sanitasi yang buruk, dan artritis parah. Pasien menolak makan dan sering menunjukkan tanda-tanda stres kejiwaan, berteriak di malam hari. Nadira membaca laporan itu tanpa emosi. Wanita yang dulu sangat peduli pada penampilannya, yang memakai berlian 5 miliar, kini membusuk di sel yang kotor, menderita penyakit yang dulu bisa dia kendalikan dengan mudah menggunakan kekayaannya. Ironis, dia menutup file itu. Dia tidak merasa kasihan. Dia juga tidak merasa senang. Dia hanya merasa impas. Dia membuka lampiran kedua. Ini adalah tautan ke sebuah blog berita gosip lokal. Judulnya, Mantan Sosialita Bangkrut, kini terlihat mengemis. Nadira mengernyit. Dia mengklik tautan itu. Artikel itu menceritakan tentang Dimas Anggara. Rupanya, dengan perilaku baik, membaca, menjadi informan penjara, dan remisi, hukuman 3 tahunnya dipotong menjadi hanya lebih dari 1 tahun. Dia bebas beberapa minggu lalu. Tapi dia bebas ke dunia yang tidak lagi menerimanya. Semua teman sosialitanya menghilang. Keluarganya yang jauh tidak mau mengakuinya. Catatan kriminal membuatnya tidak bisa bekerja di perusahaan manapun. Semua aset pribadinya, termasuk Ferrari, yang sudah ditarik, dan jam tangan mewahnya, telah disita negara sebagai bagian dari denda pencucian uang. Dia keluar dari penjara tanpa sepeser pun uang. Tanpa rumah. Tanpa siapa-siapa. Artikel itu menyertakan sebuah foto. Foto yang diambil dari jarak jauh, mungkin oleh seorang karyawan kantor yang mengenalinya. Foto itu menunjukkan seorang pria. Sangat kurus, jenggotnya tidak terurus, pakaiannya kotor dan compang-camping. Dia sedang duduk meringkuk di trotoar, di depan sebuah gedung perkantoran yang megah dan berkilauan. Pria itu memegang cangkir kopi kertas, mengulurkannya kepada orang-orang yang lalu lalang. Nadira memperbesar foto itu. Dia mengenali gedung di belakangnya. Itu adalah Geraha Kencana. Gedung kantor pusat perusahaannya. Dimas, suaminya. Pria yang mencoba mencuri segalanya darinya.
Kini dia mengemis di depan gedung yang dulu menjadi simbol kekuasaannya. Dia duduk di trotoar, di tempat yang sama di mana dia dulu memarkir Ferrari merahnya. Nadira menatap foto itu lama sekali. Dia melihat mata pria di foto itu. Mata yang dulu penuh karisma palsu. Kini mata itu kosong. Benar-benar kosong. Lebih kosong daripada tatapan yang pernah dia pura-purakan di rumah sakit jiwa. Dia teringat malam dia diseret keluar dari rumahnya. Dia teringat bisikan Winda. "Selamat menikmati tempat barumu, sampah." Dia teringat tawa mereka berdua, yang terekam di alat penyadap, saat mereka merencanakan kejatuhannya. Dia melihat foto Dimas yang kotor. Dia memikirkan Winda yang sakit di selnya. Sesuatu di dalam dadanya bergetar. Lalu, itu keluar. Nadira mulai tertawa. Itu bukan tawa yang sinis. Bukan tawa yang jahat atau penuh dendam. Itu adalah tawa yang paling murni dan paling lepas yang pernah dia rasakan seumur hidupnya. Dia tertawa terbahak-bahak, sendirian di dek kapal pesiarnya, di tengah laut Mediterania. Dia menertawakan keadilan alam semesta yang aneh. Dia menertawakan betapa tinggi mereka terbang, dan betapa keras mereka jatuh. Dia menertawakan fakta bahwa dia telah melalui neraka dan kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Dia tertawa sampai air mata mengalir di pipinya. Air mata kelegaan. Nadira menutup tablet itu. Dia menyeka air matanya.